Sebelum kita berdoa, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan, dan setelah itu kita akan berdoa bersama. Tuhan selalu bersamamu. Bukan hanya kadang-kadang. Bukan hanya di hari-hari yang baik. Bukan hanya saat kamu sedang berdoa atau ketika imanmu terasa kuat. Dia selalu ada. Dia tidak sedang mondar-mandir di surga, menunggu waktu yang tepat untuk hadir dalam ceritamu. Dia tidak sedang dalam perjalanan, dia sudah ada di sana. Sepenuhnya hadir, sangat terlibat, dan tak terbatas dekat. Itulah yang kita maksud ketika kita berkata bahwa Tuhan itu Maha Hadir. Ini bukan sekadar istilah teologis besar, ini adalah kebenaran yang mengubah segalanya. Artinya tidak ada satu inci pun dalam hidupmu yang luput dari kehadirannya. Artinya dia mengelilingimu, dalam pikiranmu, dalam rasa sakitmu, dalam sukacitamu, dalam kesunyianmu. Dia tidak perlu menempuh galaksi untuk menjangkaumu. Dia sudah bersamamu sekarang, tepat di tempatmu berada. Alkitab menyebutnya Jehovah Shammah, Tuhan yang hadir. Bukan Tuhan yang dulu hadir untuk orang lain, atau Tuhan yang suatu hari nanti akan hadir, tapi Tuhan yang ada di sini, sekarang juga. Dia bersamamu sejak awal, ketika kamu sedang dibentuk di tempat yang tersembunyi. Saat ceritamu masih ditulis dalam kesunyian. Dia bersamamu dalam bagian-bagian hidupmu yang tidak dipahami orang lain. Babak-babak penuh air mata, momen-momen kesepian, pertempuran yang tak terlihat siapapun. Dia bersamamu sekarang, di saat ini juga. Entah terasa biasa, atau terasa luar biasa berat. Dan dia akan tetap bersamamu di setiap momen mendatang. Bahkan dalam momen yang kamu takuti. Bahkan dalam momen yang belum bisa kamu bayangkan. Tidak ada tempat yang bisa kamu tuju di mana hadiratnya tidak dapat mengikutimu. Tak ada tempat yang terlalu gelap, terlalu jauh, atau terlalu rusak yang bisa membuatnya menjauh. Raja Daud memahami kebenaran ini dengan sangat baik. Dalam Mazmur 139 ayat 7-10, dia berseru, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadirat-Mu? Jika aku naik ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku membuat tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau juga ada di sana. Jika aku terbang dengan sayap fajar, dan tinggal di ujung laut. Bahkan di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu akan memegang aku erat-erat." Ada penghiburan yang dalam ayat-ayat ini, karena ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian. Bukan di tengah malam. Bukan di tengah patah hati. Bukan di tengah masa transisi atau ketidakpastian. Tuhan tidak butuh undangan untuk dekat, Dia sudah di sana. Yang Dia inginkan adalah perhatianmu, kepercayaanmu, kesadaranmu. Tuhan tidak terbatas seperti kita. Dia tidak kehabisan waktu atau tenaga. Dia tidak perlu memilih antara hadir untuk orang lain atau untukmu. Dia sepenuhnya hadir bagi masing-masing anak-anaknya, secara bersamaan. Dia tidak pernah datang terlambat, dan Dia tidak pernah lupa di mana kamu berada. Dia bukan hanya Tuhan di atas gunung. Dia juga Tuhan di lembah. Dia bukan hanya dalam doa yang dijawab. Dia juga hadir dalam penantian. Dia bukan hanya dalam kemenangan. Dia juga ada dalam perjuangan. Tuhan bukan hanya penulis ceritamu. Dia adalah tokoh utama di dalamnya. Seorang bapa yang selalu hadir, sahabat yang setia. Dia sudah selalu ada. Jauh sebelum kamu berseru kepadanya. Dia sudah menjangkaumu. Jauh sebelum kamu merasa tersesat. Dia sudah tahu jalan pulang. Jauh sebelum kamu terluka.
Dia sudah menyiapkan penyembuhan dalam tangannya. Jauh sebelum badai dimulai, Dia sudah lebih dulu mengucapkan damai atasnya. Namun seringkali kita bertanya, "Di mana Tuhan?" Bukan karena Dia pergi, tapi karena mata kita lebih fokus pada gelombang daripada pada wajah-Nya. Kadang kita tidak merasakannya, bukan karena Dia tidak ada, tapi karena kita membiarkan ketakutan bersuara lebih keras daripada iman. Karena kita membiarkan gangguan menenggelamkan bisikannya. Namun bahkan saat kamu tidak bisa merasakannya, Dia tetap di sana. Dia hadir saat doa-doamu terasa kering. Dia ada saat kamu lelah menunggu. Dia hadir ketika semua terasa membingungkan dan tidak pasti. Dia tidak panik. Dia tidak cemas. Dia hadir, masih kuat, masih mengasihi. Mengawasi kamu dengan mata yang tidak pernah berpaling. Dia tidak menunggu kamu layak untuk mendapat perhatiannya. Dia hanya menunggu kamu menyadari kehadirannya. Mengangkat matamu dan berkata, "Tuhan, aku melihat-Mu. Aku percaya padamu. Aku butuh Engkau." Hari ini, biarkan hatimu beristirahat. Kamu tidak berjalan sendirian. Kamu tidak tersembunyi. Kamu tidak dilupakan. Jehovah Shammah, Tuhan yang hadir, sedang memelukmu di sini, saat ini. Selalu. Jika sahabat, ada pergumulan atau harapan yang ingin didoakan, silakan bagikan di kolom komentar. Mari kita saling mendukung dalam doa. Sekarang, mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa bersama. Ya Tuhan, Engkau selalu hadir, selalu dekat, selalu setia. Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan. Allah yang tetap tinggal, bahkan ketika yang lain pergi. Allah yang berbisikan damai di tempat yang sebelumnya hanya ada luka. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkanku. Bahkan sedetik pun. Bahkan ketika aku tidak menyadari kasih-Mu. Bahkan ketika aku berjalan menurut caraku sendiri. Bahkan saat aku meragukan-Mu atau berpaling dalam kebingunganku. Engkau masih di sana, menunggu dengan sabar di depan pintu hatiku. Mengetuk, mengasihi dengan dahsyat. Engkau tidak pernah menyerah padaku. Tuhan, aku memuji-Mu karena hadir di hari-hari tergelapku. Saat beban dunia terasa terlalu berat. Saat jiwaku terasa retak dan imanku menipis. Saat aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berdoa. Dan hanya air mata diam yang kumiliki. Engkau bersamaku di tempat suci itu. Di tengah kepatahan. Engkau memelukku ketika aku mulai hancur. Engkau menggendongku saat aku tak lagi bisa berdiri. Engkau menjadi perlindunganku di tengah badai. Napasku saat aku hampir tak bisa bernapas. Seperti firman-Mu dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9. Kami ditindas di segala hal, tetapi tidak terjepit. Kami habis akal, tetapi tidak putus asa. Kami dianiaya, tetapi tidak ditinggalkan. Kami dihempaskan, tetapi tidak binasa. Itulah kesaksianku juga. Meskipun hidup menekan dari segala sisi. Engkaulah yang menjagaku dari kehancuran. Meskipun aku tak punya semua jawaban. Engkau menjagaku agar tidak tenggelam dalam keputusasaan. Meskipun aku menghadapi pertempuran dan beban. Aku tidak pernah sendirian. Engkau berdiri di sampingku dalam setiap badai, setiap ujian. Setiap malam yang sunyi. Dan untuk semua itu, aku mempersembahkan segalanya kepadamu. Pujianku, rasa syukurku, kepercayaanku.
Terima kasih Tuhan karena mengasihiku jauh sebelum aku tahu cara mengasihi-Mu. Sebelum aku berkata, ya, kepadamu. Namaku sudah Engkau tulis di telapak tangan-Mu. Terima kasih karena Engkau melihat yang terbaik dariku. Bahkan ketika aku tenggelam dalam rasa malu atau kegagalan, Engkau tidak membuangku. Engkau tidak menyebutku berdasarkan kesalahanku. Engkau menyebutku, terpilih, dikasihi, ditebus. Engkau melihatku bukan sebagai siapa aku, tetapi seperti Engkau menciptakanku untuk menjadi. Bahkan ketika aku menyimpang, Engkau tetap tinggal. Bahkan ketika aku menjauh, Engkau tetap mengawasi. Bahkan ketika aku melawan, Engkau tetap menunggu. Terima kasih telah menjadi pelindungku. Perisai yang menjaga saat hidup mencoba menghancurkanku. Terima kasih atas pertempuran yang tidak terlihat yang telah Engkau menangkan bagiku. Pintu-pintu yang Engkau tutup untuk melindungiku. Serangan-serangan yang Engkau tahan bahkan tanpa aku sadari. Engkau berdiri di antara aku dan musuh. Dan ketika aku tak bisa berperang sendiri, Engkau berperang untukku. Engkau tidak hanya membela dengan kuasa. Engkau mengelilingiku dengan kasih. Biarlah hatiku meluap dengan kasih-Mu. Tinggallah bersamaku, Yesus. Berdiam di dalamku. Jadilah pusat hidupku, terang hariku, ketenangan di malamku. Aku mengasihi-Mu. Aku percaya kepadamu. Aku butuh Engkau lebih dari segalanya. Dan aku bersyukur karena Engkau selalu dekat. Dalam nama Yesus yang kudus, penuh kuasa, dan mulia, aku berdoa. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik "Amin" sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang tercurah atasmu dalam nama Yesus. Dan jika kamu membutuhkan doa khusus, jangan ragu tulis di kolom komentar, kami akan dengan senang hati mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu selalu.